yang namanya kambing ya, ini kan hewan hidup, jadi tidak bisa dihitung secara matematika ya. Kita dulu tuh kan sebelum usaha itu pasti saya beli kambing sekian, makan perharinya sekian, terus nanti setelah sekian bulan nanti bisa keluar anak, kan kita hitung itu. Ternyata perjalanannya itu tidak semacam itu. Kita beli dari pasar 2 minggu mati ya, kayak gitu, kena penyakit mati atau kembung mati. Kalau sudah mati ya sudah, uangnya hilang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Peternak Indonesia. Perkenalkan, nama saya Yogi. Saya pemilik Narabi Farm. Alamatnya di Desa Banguan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Nama farm saya Narabi ya. Saya bergerak dalam breeding, khususnya crossbur dan PE, peranakan etawa. Narabi Farm ini mulai itu setelah COVID ya. Jadi sebetulnya saya ingin mendirikan usaha peternakan ini sebelum 2019 Mas. Cuman karena tertunda dan akhirnya malah masuk COVID. Setelah masuk COVID, usaha saya itu terus terang omsetnya turun drastis. Nah, akhirnya ya sudah, saya memaksimalkan lahan di belakang rumah. Jadi saya tidak perlu istilahnya menyewa lahan, membeli lahan. Saya memanfaatkan lahan di belakang rumah. Kira-kira apa ya usaha yang istilahnya bisa dilakukan di belakang rumah, terus kemudian tidak banyak mengeluarkan modal. Ternyata saya menemukan kambing gitu ya. Jadi awal mulanya dari situ. Jadi setelah COVID, omset usaha saya turun, saya berniat untuk istilahnya mencari usaha lain. Saya awalnya dari batik ya. Saya produksi batik ya, kemudian baju itu di Tulungagung. Nama saya batiknya Batik Satrio Manah di Tulungagung. Kendala awalnya ini tentu yang namanya kambing ya, ini kan hewan hidup, jadi tidak bisa dihitung secara matematika ya. Kita dulu tuh kan sebelum usaha itu pasti saya beli kambing sekian, makan perharinya sekian, terus nanti setelah sekian bulan nanti bisa keluar anak, kan kita hitung itu. Ternyata perjalanannya itu tidak semacam itu. Kita beli dari pasar 2 minggu mati ya, kayak gitu, kena penyakit mati atau kembung mati. Jadi ya hewan hidup gitu loh Mas. Jadi tantangannya beda. Kita harus istilahnya memprediksi hal-hal yang semacam itu. Nah, kebanyakan yang dilakukan dulu pemula seperti saya ini, yang paling berat itu kematian. Kalau misalkan taruhlah kambing, kita beli kambing itu misalkan nggak minta kawin-kawin gitu ya, kan itu kan jadinya apa, lama kita kasih makan, itu sebetulnya masih belum yang paling fatal. Yang paling fatal itu kalau sudah meninggal. Kalau sudah mati ya sudah, uangnya hilang gitu. Dulu saya itu awalnya itu masukin 5. Setelah 2 minggu kemudian saya tambahi 5. Setelah 3 bulan tadi dari 10 saya tambahi 10 gitu. Dari 20 itu ya kira-kira ada mati kalau 5 atau 6 ya. Kalau indukan itu masih masih bisalah kita kasih obat-obatan, misalkan kita panggil dokter, kita panggil istilahnya orang yang biasa menangani itu bisa. Cuman yang semakin berjalan itu yang angka kematian paling tinggi itu cempe.
ya. Cempe itu usia 1 minggu 2 minggu. Hari ini terlihat sehat lari-lari, tahu-tahu besok mati. Itu banyak sekali. Itu hampir, dulu saya pernah mengalami itu hampir 60%, Mas. Jadi cempe, saya punya cempe 11 lahir, yang mati itu 6. Itu. Jadi memang benar kalau yang dikatakan para senior itu, kalau yang namanya cempe di bawah usia 6 bulan itu rentan banget ya. Saya dulu itu kayak istilahnya ya gitu, informasi saya terima aja gitu. Tapi ternyata setelah saya lakukan sendiri, ternyata baru apa istilahnya ya, baru benar-benar masuk di otak saya gitu. Semua usaha ya, tidak hanya ternak, itu pasti ada halangannya ya. Jadi mulai dari kematian induk, kematian cempe, induk yang istilahnya susah birahi gitu ya, akhirnya kehamilannya mundur kan gitu ya. Kita belajar, Mas, artinya pelan-pelan. Info itu bisa dari mana saja. Misalkan kita sebagai pemula sering ke teman yang lebih dulu senior gitu, terus informasi dari media, misalkan dari dari YouTube atau dari artikel-artikel dari Google, itu saya pelajari semua, atau juga dari pelatihan gitu ya. Jadi memang harus banyak belajar, Mas. Jadi kalau kita hanya diem terus hanya punya teman 1-2 terus tanyanya ke itu saja gitu ya, kita tidak bisa berkembang gitu. Pola pakan itu 70% hijauan, 30%-nya itu pakan tambahan. Pakan tambahannya itu yang 30% itu seadanya ya. Artinya gini, kalau kita punya ampas tahu ya kasih ampas tahu, kalau adanya ampas ketela ya ampas ketela. Itu pun nanti dicampur dengan istilahnya atau dedak atau konsentrat gitu seadanya. Jadi yang namanya tambahan itu tidak wajib. Yang wajib itu hijauan. Nah, di tempat saya ini belum menggunakan silase atau fermentasi, jadi hijauannya selalu segar. Saya tanam sendiri itu rumput ya, mulai dari rumput pakcong, dari rumput odot, terus rumput gajah yang tinggi-tinggi yang biasanya buat makan sapi, itu saya kasihkan. Nah, itu saya campur semua. Saya chopper. Ya, saya giling. Jadi lahannya ini rumput ini tidak saya tanam khusus di lahan istilahnya produktif. Jadi saya tanam itu di pinggir, Mas. Di pinggir mengelilingi apa istilah kebun gitu ya. Terus ini saya kira-kira ada sekitar 60 ekor populasi di kandang ini. Kalau saya ditanya lahannya berapa tepatnya saya nggak tahu, Mas. Cuman saya nanam di banyak tempat, tapi hanya di pinggir-pinggir. Kira-kira lebarnya ya 60-80 cm, tapi di pinggir semua gitu. Kalau di Narabi Farm untuk pola kandang ini macam-macam ya, Mas. Ada kandang yang sendiri, kandang soliter gitu ya, yang dalam satu kandang itu isinya hanya 1 kambing. Ada yang umbaran. Nah, itu beda-beda, Mas. Jadi gini, kalau kambing sudah istilahnya mengandung ya, usia kehamilan itu 2 bulan, itu kita sendirikan supaya tidak seruduki temennya atau ditabraki temennya. Itu saya tahu itu juga karena pengalamannya dulu tuh satu kandang agak besar, saya bikin besar, saya isi 10. Nah, ternyata di situ banyak kejadian keguguran ya, karena mungkin tengkar ya, meskipun betina sama betina itu saling rebutan makanan, rebutan apa gitu, akhirnya banyak keguguran. Dari situ saya belajar, oke, yang 2 bulan, kehamilan 2 bulan kita sendirikan, tapi sebelum itu kita umbar gitu. Sama
induk yang sedang menyusui ya, tadi kan 2 bulan itu kita sendirikan sampai lahir nanti anak usia 1,5 bulan atau 2 bulan baru kita keluarkan lagi. Kalau produk yang dijual, kalau dari Crossbur kita jualnya bahan-bahan cempe usia ya mungkin antara 3 bulan sampai 4 bulan. Itu Crossbur ada, F2 ada, F3 ada. Kalau untuk yang PE sebetulnya kita produksi susu lumayan Mas, sehari itu 8 liter. Cuman karena kita pakai sendiri untuk cempe yang kelas kontes, akhirnya yang 8 liter ini tidak kita jual. Jadi kita peras 8 liter, kita kembalikan ke anak-anak cempe yang PE kelas kontes gitu. Sama kita memang fokusnya di breeding Mas, artinya breeding dan bahan-bahan Crossbur, F2, F3, F4 itu Mas. Jadi kotoran kambing ini kalau di Narabi Farm kita manfaatkan untuk pertanian ya, pertanian kita sendiri. Saya itu punya kebetulan bukan saya ya, ayah itu punya kebun tebu gitu tuh. Nah sekarang pupuk kan lagi mahal. Nah ini sama ayah istilahnya diambil lah untuk ke kebun. Jadi kita tidak pernah jual, malah kita tuh kurang. Malah kadang itu punya teman-teman itu saya beliin gitu. Untuk apa ya, kalau untuk beternak kambing ini yang pertama agama saya Islam ya. Kalau kita kiblatnya adalah Nabi Muhammad itu pernah bilang kalau istilahnya salah satu usaha yang disarankan itu adalah memelihara kambing gitu ya. Itu satu. Yang kedua tentu ekonomi pasti ya, kita ekonomi. Kenapa saya memilih Crossbur? Karena Crossbur ini kan digadang-gadang sebagai kambing pedaging yang istilahnya makannya ragus gitu ya. Nah motivasi saya ya tentunya itu ya istilahnya manut Kanjeng Nabi, yang mengikuti Kanjeng Nabi yang pertama. Yang kedua memperoleh ekonomi, keuntungan gitu. Saya memilih yang istilahnya yang tidak terlalu pasaran ya Mas ya, kambing Jawa Randu gitu. Saya pilihnya yang Crossbur gitu. Waktu awal-awal beternak kambing ini malah istilahnya lucunya malah idenya datang dari istri saya. Jadi istri saya itu apa ya, ngelihat gitu ada orang punya ternak kambing 2, 3, 4 di rumah. Nah itu pengen gitu, artinya pengen punya seperti itu. Dari situ awalnya. Nah ini yang sulit itu keluarga yang harus kompromi, ini yang kita terjun ke dunia PE ya. PE ini kan harganya lumayan ya, artinya kan ada grade ya. Oh ini susu, ini PE yang hanya bisa diambil untuk daging gitu ya. Ini PE yang bisa untuk diambil kelas breeding, ini yang kelas seni gitu ya. Nah itu kan harganya bervariasi sekali. Nah itu di situ susahnya, istilahnya kita harus komunikasi sama istri, memberi pengertian bahwa ini loh, jadi ada kambing yang harganya segini supaya saya bisa membeli bahan gitu Mas. Harapan terbesar ke depan ini, Indonesia ini kan ini ya, kebutuhan daging itu sangat tinggi. Pemerintah itu sampai impor daging sapi ya. Nah kalau kita ini istilahnya mengembangkan usaha istilahnya untuk daging kambing gitu ya. Ya ini tantangan kita sebagai peternak. Malah kalau bisa daging sapi itu diganti dengan daging kambing supaya tidak usah impor, kan begitu. Terus harganya nanti semua orang bisa ternak, harganya nanti bisa bersaing dengan daging sapi gitu. Harapannya itu sih Mas. Dan pemerintah ini kita ini kan masyarakat ya, warga yang istilahnya berusaha ya Mas ya.
Ya harapannya ini jadi dilihat gitu loh sama pemerintah. Kalau ada apa gitu, ada istilahnya apa ya, kayak pelatihan caranya kasih makan itu kambing itu gini, gimana caranya biar ndak ngarit setiap hari gitu. Nah itu perlu gitu pelatihan seperti itu. Ya harapannya kalau istilahnya peternak suruh bayar, ya tidak semua peternak mampu bayar, Mas. Jadi harapannya kalau dari pemerintah atau orang-orang yang punya apa istilahnya ya, punya kemampuan di situ, ya gratis lah untuk peternak supaya peternaknya itu bisa maju gitu. Dunia ini semakin sempit ya, antara orang yang cari kerja dan pencari yang kerja ya, lowongan pekerjaan dan pencari kerja itu lebih banyak yang orang cari kerja. Nah kita ini sekarang dituntut untuk kreatif ya, kerja apapun ya, istilahnya berwira swasta. Salah satunya ini ya kambing. Kalau teman-teman punya istilahnya punya kemauan, punya istilahnya lahan ya yang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan ditanami buat pakan, silahkan ayo memulai masuk dalam bisnis kambing ataupun domba. Jadi masih luas sekali, mau dari kambing yang susu, mau kambing pedaging, mau kambing seni, ini peluangnya masih sangat lebar. Seperti itu. Jangan malu meskipun disebut misalkan tukang ngarit ya. Tukang ngarit itu kan istilahnya hanya guyonan sebetulnya. Kita itu kan merubah rumput menjadi rupiah kan begitu. Jadi jangan malu, kita itu melakukan hal yang halal ya, pekerjaan yang halal, tidak mencuri. Itu hanya istilah saja, istilah guyonan. Tukang ngarit sebetulnya kita merubah rumput menjadi rupiah. Jangan malu buat teman-teman yang akan memulai. Terima kasih rekan-rekan peternak sudah menyaksikan video saya di Narabi Farm. Semoga kita sehat selalu dalam kondisi pandemi seperti ini. Semoga usahanya teman-teman tambah maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.